Iya, selamat pagi, Shalom Bapak terkasih kita, ketiga Bapak terkasih kita, Shalom. Shalom. Uh, Ketong akan ada di channel YouTube Laki-Laki Saitun Hebat. Ya Bapak tiga, kita santai rileks saja di ini kita coffee morning ya, pembahasan sedikit. Sebelum kita masuk dalam bincang-bincang pagi, saya harus memperkenalkan diri dulu. Ketiga Bapak terkasih kita, di sebelah kanan saya ada Bapak Ketua Majelis Jemaat Larat Kota, yaitu Bapak Pendeta Heri Mayuseka. Di tengah ada Bapak calon pendeta Bapak John Tupan. Di samping kanan pojok ada Bapak Ketua Wadah Laki-laki Pelayanan Sektor Saitun Bapak Stan Wailat One. Ya, untuk sepengetahuan pemirsa penonton, pada channel YouTube Laki-laki Saitun Hebat ini kita punya ketiga Bapak yang menjadi narasumber perbincangan kita di pagi ini. Oke, Bapak, kita langsung saja sedikit ngobrol santai dengan channel YouTube Laki-laki Saitun Hebat. Pertama ya, dari pertanyaan sedikit dari saya untuk Bapak Ketua Majelis Jemaat Larat Kota. Iya ya, Bapak Mayuseka. Ya Bapak, bagaimana umat Kristen ya menyambut Paskah di masa modern ini menurut pandangan Bapak? Silakan. Terima kasih. Menurut saya umat Kristen dalam menyambut Paskah di tahun modern sangat antusias tinggi ya, karena tema Paskah tahun 2023 ini wartakan berita Paskah yang membebaskan ya, itu diambil dari Yohanes 20 ayat 10. Itu menginspirasi umat ini agar mereka meyakini betul-betul bahwa Yesus yang kita sembah, Yesus yang benar-benar hidup, bukan Yesus yang mati. Itu yang membuat sehingga umat Kristen akhir-akhir ini luar biasa, sebab pertumbuhan iman kita bertumbuh lewat Paskah. Itu yang kita bisa sampaikan. Terima kasih. Iya, yang berikut ya, Bapak Pendeta masih ada lagi. Ini masih tahap Bapak Pendeta dulu. Sejauh ini penglihatan Bapak tentang kesiapan jemaat menyambut Paskah di tahun ini, menurut Bapak seperti apa jika dibandingkan dengan tahun-tahun kemarin saat di menjelang ya 1 bulan kita memasuki masa Prapaskah ini? Ya, luar biasa Ibu ya, untuk luar biasa ya, untuk kesiapan umat menjelang Paskah luar biasa. Tapi mesti kita ingat juga bahwa minggu-minggu ini minggu-minggu sengsara ya. Tetapi kesiapan itu klimaksnya itu akan dilaksanakan tanggal 10 ya, 10 April 2023. 10 April sudah di hari Paskah jatuh di tanggal 10 April 2023. Iya. Oke. Iya. Satu lagi Bapak, apa sih himbauan Bapak ya? Himbauan dan harapan Bapak kepada jemaat Larat Kota ini dalam masa Prapaskah ini? Untuk jemaat Larat Kota dimintakan agar tetap menjaga soal keamanan, ketertiban. Lalu bagaimana kita bisa jadikan Paskah merupakan sebuah kreasi ya, kreasi dalam rekreasi untuk bagaimana mengungkapkan iman kita kepada Tuhan yang hidup itu. Terima kasih. Tapi sejauh ini kan kita ada dalam masa Prapaskah, masa mengenang kesengsaraan Tuhan Yesus, ya kan? Tapi jika memang tiba-tiba contoh kasus yang terjadi di tengah-tengah jemaat Bapak nih, ada terjadi keributan, konflik antara keluarga begitu. Kira-kira cara apa yang cepat Bapak ambil supaya semua jemaat Bapak ini memang benar-benar meresapi hari Paskah ini? Oh ya. Jadi pertama sekali yang Katong lakukan itu bagaimana pembinaan umat itu ya,
Binakel itu bina keluarga itu yang diutamakan ya, sebab intinya di situ Bu. Binakel. Ya, binakel, bina keluarga, Keluarga. bina keluarga. Apakah sejauh ini dalam tahun pelayanan Bapak ini, apakah Binakel itu sudah itu salah satu program atau seperti apa, atau bisa dijalankan dalam atau diterapkan di tengah-tengah keluarga tuh seperti ada pelayanan memang dari keluarga memang? Ya, itu memang program ya, program dari tingkat sinodal dan sudah turunkannya kelas maupun jemaat, dan itu sudah paten ya, sudah paten. Jadi binakel itu, bina keluarga itu dikembalikan kepada masing-masing keluarga untuk bagaimana menggumuli pergumulannya, perbedaaannya, lalu jadi intinya keluarga inti ya, ayah, ibu dan anak. Jadi contoh, jadi seperti pembangunan iman kecil memang dari keluarga. Amin, amin, amin. Begitu, seperti itu ya Bapak. Ya, terima kasih Bapak Maiseka. Kita pindah ke Bapak Tupan, ya, calon pendeta ya, Bapak John Tupan. Bapak, pertanyaan saya tuh sederhana dan mungkin Bapak bisa menjawab dengan sepenuh hati ya. Saya minta jawaban yang sepenuh hati nih. Bagaimana perasaan Bapak ketika Bapak magang ya di Jemaat Larat Kota ini? Bagaimana perasaan Bapak? Karena ini Bapak penyesuaian dengan kultur dan budaya baru dari kehidupan sehari-hari Bapak waktu yang kemarin ya. Silakan. Terima kasih Bu. Sebenarnya untuk pengalaman atau perasaan untuk tiba-tiba ada dalam proses kevikariatan di Jemaat Larat Kota itu luar biasa senang Ibu, karena memang untuk saya pribadi belum pernah keluar ke wilayah-wilayah Tenggara di Maluku. Lalu kemudian ketika di-SK-kan surat keputusan ada untuk datang vikaris di sini, luar biasa senang. Karena kebetulan juga istri saya juga dapat SK di Jemaat Teineman. Lalu kemudian saya datang duluan, tanggal berapa itu, lalu kemudian istri menyusul. Nah, ini ada pengalaman-pengalaman unik juga terkait dengan, mungkin saya cerita sedikit Ibu. Silakan. Tidak apa-apa? Bisa. Oh, iya. Mungkin ada pengalaman-pengalaman unik juga, atau pengalaman yang memang mungkin dia sakral terkait dengan ini. Tenun. Ya, tenun. Kain tenun. Kain tenun. Bahkan ya Ibu. Ini kalau yang Bapak pakai Syal. Oh, ya. Tenun Tanimbar. Iya, tenun. Jadi ketika saat itu istri saya sedang ada dalam proses vikaris di Jemaat GPM Benjina. Ketika dia mau pulang, lalu ada seorang mama Tanimbar menenun ini syal, lalu kemudian mengalungkannya ke istri, orang Selaru. Lalu kemudian ketika kami menikah, anak kami pergi ke salah satu rumah kerabat dan juga orang Selaru, kemudian juga dikalungkan syal juga. Nah, itu jadi sebuah apa ya, mau percaya tidak percaya, tapi tiba-tiba ada beberapa kali istri saya punya SK untuk SK jemaat sebagai pegawai organik, kemudian batal, ada beberapa kali 2. Kemudian terakhir ketika SK terakhir keluar, Tanimbar, tapi di Selaru, Teneman, orang Selaru, Teneman. Jadi syal Selaru ini, tenun Selaru ini menghantarkan kami datang ke sini. Jadi syal bukan sebagai pemberian bagi kami, bukan sebagai cendramata ya, juga. Bukan sebagai cendramata atau pemberian keramataman atau kehangatan orang Tanimbar, Ya. tetapi juga ia sebagai sebuah kontrak sakral. Ketika kami diutus oleh Tuhan untuk datang melayani di sini, jadi sudah ada perasaan sih memang di Tanimbar pasti. Ya, mungkin itu saja. Dia Bapak Tupan. Ada lagi dari saya. Sejauh ini ada kegelisahan yang Bapak temukan di jemaat pelayanan Bapak di sini, Jemaat Larat Kota, ada tidak Bapak temukan kegelisahan? Sebenarnya kegelisahan tidak sampai kegelisahan, tapi kebanggaan ada tersendiri, Kebanggaan saja. Kebanggaan tersendiri ada karena ketika sampai sini dan orang berpikir bahwa Tanimbar merupakan salah satu pulau terluar di Indonesia, di kawasan timur Indonesia, tetapi ketika
tiba di Tanimbar, berinteraksi dengan orang-orang Tanimbar, berrelasi. Wah, Tanimbar ini punya sumber daya yang potensial. Iya. Bukan saja sumber daya alam, tetapi sumber daya kultural dan juga sumber daya manusia. Nah, Iya. salah satunya di sini. Sektor Iya. zaitun ini. Sektor zaitun. Ya. Iya. Jadi luar biasa. Luar biasa. Punya YouTube channel sendiri. YouTube channel punya Iya, punya gagasan, program. ya gagasan-gagasan yang ya bukan futuristik tapi visioner untuk memberdayakan Memberdayakan. jemaat. Lalu kemudian ada gagasan-gagasan yang memang untuk mengangkat harkat dan identitas Identitas, iya. jati diri orang Tanimbar. Setuju. Ya. Mungkin bagaimana kalau satu lagi ya Bapak, bagaimana pendapat Bapak dari kacamata Bapak ya? Tadi itu pendapat Bapak Maiseka, sekarang pendapat Bapak juga melihat jemaat dalam masa prapaskah ini. Bagaimana? Masa prapaskah atau minggu-minggu sengsara ini sebenarnya adalah sebuah fase liminal. Kita hidup dalam sebuah ambang atau sebuah keadaan untuk merefleksikan penderitaan Kristus. Tuhan, iya. Kita ada dalam sebuah keadaan itu. Ketika kita masuk sampai pasca itu kan sebuah momentum kemenangan bahwa Yesus telah menang atas maut. Dia bangkit lalu kemudian nanti pada beberapa hari kemudian dia naik ke surga. Jadi untuk melihat momentum ini memang belum ada kesadaran kolektif dari masyarakat sendiri karena masih ada pola-pola hidup hedonis yang kemudian dikembangkan. Ada banyak pola-pola hidup yang tidak yang sudah campur aduk Ya. dalam dalam ritual memang orang Ya, Kristen ya. bahwa ini masa prapaskah, ini Ya. masa kesengsaraan Ya. gitu. tapi belum ada pemaknaan. Jadi satu kata himbauan untuk jemaat untuk menyadari itu seperti apa dari Bapak Tupan? Ya sadari atau dewasalah secara iman. Dewasa Memaknai bahwa secara ya, iman. kita sementara ada dalam masa-masa pasca memaknai sebuah momentum besar. Sebenarnya pasca ini lebih besar dari Natal karena Natal sekedar kelahiran, Akhiran. tapi pasca ini Yesus menang atas maut dan dia kemudian naik ke surga. Dan untuk sebagai orang Kristen yang punya iman, ya momentum itu sebenarnya harus dirayakan. Dan tetapi juga harus dimaknai secara mendalam, juga memaknai secara sakral. Mungkin itu saja. Tapi sejauh ini pertanyaan juga dari Bapak untuk Bapak Maiseka, kira-kira sejauh ini sudah ada persiapan dari pasti ada panitianya nih, panitia Pak untuk menyongsong hari Paskah. Apakah kegiatan itu sudah memang panitia sudah jalankan atau bagaimana seperti yang sejauh ini seperti itu? Panitia sudah siapkan. Jadi ada 2 kegiatan yang ketemu sepakat ya untuk Dua kegiatan. Ya, Paskah ini yang pertama pembuatan Taman Paskah ya, pembuatan Taman Paskah dan lampion ya di lampion. masing-masing unit pelayanan itu akan dilaksanakan tanggal 4 dan tanggal 5 ya, 5 Maret. Sementara kegiatan futsal atau gawang mini itu akan dilaksanakan tanggal 10 April dan seterusnya ya. Jadi itu diperuntukkan khusus bagi yang berusia 25 ya. 25 tahun ke atas. 25 tahun ke atas. Ya, terima kasih. Oh iya. Supaya kita bisa mempublikasikan bahwa memang jemaat Kota Larat sudah bentuk panitia Paskah ya, panitia Paskah untuk menyongsong hari Paskah ini. Amin, amin. Oke. Kita berpindah pada pelayanan laki-laki Bapak Stan Wailatuan. Selamat pagi Bapak. Shalom. Ya. Oke. Kalau Bapak Stan ini Bapak ini punya pengalaman yang luar biasa banyak. Istilahnya Bapak Stan punya jam terbang itu tinggi, jam internasional. Iya, bukan seperti Katong yang masih lokal ya. Bapak Stan Wailatuan ini sudah dikenal banyak figur Bapak Stan ini sudah banyak dikenal di Kepulauan Tanimbar, khususnya Tanimbar Utara ini. Banyak karya-karya yang beliau berikan, banyak beliau juga kalau kita mau bilang istilahnya apa ya? Karena jiwa semangat ini
beliau ini kita mau juluki beliau, harus kita punya satu julukan untuk Bapak Stan ini. Seperti apa begitu Bapak Maiseka ya? Karena beliau memang aktif, super aktif, dan beliau memang berprestasi juga di dunia pendidikan juga yang saya tahu saya ya. Oke Bapak Stan, kemarin kalau tidak salah Bapak juga panitia pasca ya? Iya, sebelum masuk saya sudah cross-check duluan. Sudah ada bocoran ini, ketua panitia hari-hari besar gerejawi. Iya, luar biasa. Bapak Stan, saya mau tanya, Bapak lihat tahun kemarin dengan tahun ini, ada perbedaan tidak menyongsong Prapaskah ini? Silakan. Iya, baik, terima kasih. Selaku warga jemaat ya, warga jemaat GPM Larat Kota, kami memang punya kepedulian yang tinggi untuk bagaimana membantu tugas-tugas pelayanan baik di tingkat wadah maupun tingkat sektor sampai ke tingkat unit, dan kita merupakan perpanjangan tangan dari. Silakan. Ya, silakan. Mari Bapak Pupan, silakan dicicipi berkat Tuhan. Iya. Oke. Jadi untuk ketika kita melihat ada jemaat di GPM Larat Kota yang mungkin saja beberapa waktu yang lalu itu dampaknya COVID-19 sehingga kehidupan berjemaat itu sedikit terganggu. Nah, dengan adanya perayaan Paskah atau sebagai ketua panitia hari-hari besar gerejawi ini, kita merancang supaya bagaimana bagaimana jemaat itu punya pertumbuhan iman dan kebersamaan itu semakin kokoh dan semakin tinggi pasca COVID-19. Dan beberapa kegiatan yang kita buat ini ya sedikit membangkitkan semangat di berjemaat, seperti ada lomba-lomba, taman Paskah, ada lampion Paskah, dan juga futsal. Kalau Paskah sebelumnya memang tidak terlalu karena memang kita masih dalam suasana pra COVID-19 itu, setelah pasca COVID itu. Dan sebagai ketua panitia, kami bersama tentunya meminta, karena kita perpanjangan tangan dari pihak majelis jemaat, jadi kita selalu berkoordinasi untuk bagaimana mendesain kegiatan-kegiatan menjelang hari-hari besar gereja. Iya. Tapi sedikit bocoran nih, Bapak Ketua Panitia ya. Ini Bapak merangkap ya. Ketua Wadah Pelayanan Laki-laki Zaitun, dan Bapak juga Ketua Panitia Hari Besar Gerejawi. Bapak ini saya dapat satu bocoran di beberapa unit, tapi tidak mungkin saya bilang unit ya, unit itu, bahwa mereka sedikit kesal dengan panitia begitu, karena ada satu unit yang memang kesiapan dia dari hati yang paling tulus untuk membuat ikon-ikon yang tadi, bahwa pembuatan lampu-lampu lampion dan taman, tapi mereka tidak dapat juara katanya begitu. Jadi bagaimana nih Bapak? Ya, Bapak kan panitia, ketua panitia nih. Coba Bapak jawab. Iya, jadi itu tantangan tersendiri di dalam gereja ya. Iya. Tahun lalu dan sebelum ada panitia hari besar gerejawi memang sempat vakum sebelumnya. Jadi itu pelaksanaan panitia pasca itu ada di tingkat sektor. Sehingga tahun lalu itu pelaksanaan pasca itu di tingkat panitianya itu berdasarkan sektor. Kita panitia hari besar gerejawi belum dibentuk. Ya, jadi belum mengambil alih kegiatan-kegiatan. Ini masih dibagi per sektor. Iya, masih per sektor, sehingga proses penilaian dan lain-lain itu ya mungkin ya sedikit belum mengena atau sesuai dengan harapan dari anggota jemaat, yaitu kami minta maaf. Dan kita coba belajar dari apa yang ada, karena kita dalam panitia ini kan berbagai macam pikiran dan pengalaman, sehingga kadang-kadang ego itu juga masih terbawa-bawa. Ini saya punya keluarga, saya punya sektor, saya punya unit, jadi ada sedikit keberpihakan. Berlakunya nepotisme. Nepotisme. Jadi untuk tahun ini kita akan sedikit ketat supaya menghilangkan kekecewaan tadi. Maka panitia hari-hari besar gerejawi akan memantau proses penilaian dan akan menyeleksi dengan benar sesuai dengan harapan dan kenyataan yang ada. Supaya itu juga satu
kebanggaan jemaat bahwa mereka punya hasil karya itu dihargai. Mereka tidak perlu tidak terlalu berpikir hadiahnya, tapi hargai itu yang mereka perlu ya. Itu. Oke, Bapak bertiga. Ini terakhir ya, terakhir dari Bapak dari saya untuk Bapak ketiga. Satu pertanyaan saja dengan masing-masing persepsi masing-masing. Satu kata untuk pasca ini, satu kata atau bukan satu kata, beberapa kalimat kalimat yang mungkin jadi sekaligus untuk menutupi kata punya coffee morning ini. Satu kata untuk pasca ini. Oke, dari Bapak Maiseka. Satu kata ya, menurut saya Pasca adalah sebuah kreasi dalam rekreasi. Sebuah kreasi dalam berkreasi. Iya, terima kasih. Bapak Tupan, satu kata untuk Pasca. Kalau Pasca, mungkin bagi saya dia adalah sebuah performance yang lebih besar daripada sekedar momen yang apa ya, atau sebuah ritual besar. Sebuah ritual besar, Ya, performance besar yang besar. harus benar-benar Ya. dijiwai. Dijiwai ya. Oke, iya, terima kasih Bapak Tupan. Oke, Bapak Stan, satu kata untuk Bapak Pasca. Ya, satu kata untuk pasca adalah refleksi. Ya, merefleksikan diri untuk menata kehidupan menjelang pasca dan sesudah pasca. Iya, merefleksikan diri. Oke, sahabat-sahabat YouTube semua, terima kasih juga ya. Saya mengucap terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk memonitoring acara di YouTube, channel YouTube Laki-Laki Zaitun Hebat ini. Terima kasih Bapak Stan, Bapak Tupan, Bapak Maiseka. Iya, puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam setiap pelayanan Bapak bertiga. Oke, para pemirsa semua, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa untuk di like, di subscribe, dan di share ya. Oke, selamat pagi dan shalom.